Lemari obat yang tidak lagi sama. Klinik Pratama Sukamerta Sehat berdiri di pinggir kota kecil Sukamerta, tepat di antara deretan ruko tua dan bengkel motor yang hampir tak pernah tutup. Klinik itu bukan bangunan besar, namun dikenal rapi, teratur, dan, yang paling penting, memiliki sistem penyimpanan obat yang sangat disiplin. Setiap ampul, tablet, dan cairan infus dicatat dengan teliti. Tidak pernah ada kekurangan, tidak pernah ada selisih. Sampai suatu pagi, semuanya berubah. Pagi itu, Dr. Ratna Widiasih, kepala klinik, membuka lemari obat utama seperti biasa. Lemari besi setinggi 2 meter itu terkunci dengan kombinasi angka, hanya diketahui oleh 3 orang. Dirinya, Nina sang perawat senior, dan Bagas, petugas farmasi yang sudah bekerja hampir 8 tahun di sana. Namun sejak pintu lemari terbuka, Dr. Ratna langsung merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Susunan obat masih rapi. Label masih menghadap depan. Tidak ada yang tampak berantakan. Tetapi ada rasa kurang yang tidak kasat mata. Beberapa jenis antibiotik injeksi yang seharusnya berada di rak kedua tampak berkurang jumlahnya. Obat penenang yang penggunaannya sangat ketat tercatat lengkap di buku, tetapi secara fisik tidak sesuai. Anehnya, obat-obat darurat yang mahal tetap utuh, seolah yang diambil hanya barang-barang tertentu. Dr. Ratna tidak langsung menuduh siapapun. Ia memeriksa buku inventaris. Catatan Bagas sempurna. Tanggal, jumlah masuk, jumlah keluar. Semuanya masuk akal. Tidak ada coretan, tidak ada revisi. Namun saat stok dihitung ulang, selisih itu nyata. Bukan kesalahan pencatatan. Bukan pula kesalahan distribusi. Kejanggalan kedua muncul ketika lemari ditutup kembali. Kombinasi angka yang digunakan ternyata sedikit berbeda dari biasanya. Lemari tetap terbuka, seolah kombinasi baru telah digunakan sebelumnya. Perubahan kecil, namun cukup untuk membuat Dr. Ratna merasa tidak nyaman. Seseorang telah membuka lemari itu di luar jam operasional. Dan yang lebih mengkhawatirkan, orang itu tahu apa yang harus diambil. Kasus ini segera sampai ke telinga Arya Pratama, seorang detektif independen yang sering diminta membantu kasus-kasus sensitif di Sukamerta. Arya bukan polisi aktif, namun reputasinya dikenal tajam dalam membaca pola dan kebiasaan manusia. Ia tidak tertarik pada hal-hal besar. Justru detail kecil yang sering ia perhatikan, sesuatu yang dianggap remeh oleh orang lain. Saat pertama kali menginjakan kaki di klinik Sukamerta Sehat, Arya tidak langsung menuju lemari obat. Ia berdiri cukup lama di lorong sempit klinik, memperhatikan alur pergerakan, pintu depan, ruang tunggu, meja perawat, gudang kecil di belakang. Semuanya terasa normal. Terlalu normal. Arya baru membuka lemari obat setelah meminta agar tidak ada satupun isinya dipindahkan. Ia tidak menghitung obat satu persatu. Ia memperhatikan pola penempatan. Ada bekas sidik jari samar di gagang rak bagian dalam, bukan di pintu luar. Artinya, orang yang membuka lemari sudah sangat terbiasa dengan isinya. Tidak ragu, tidak salah ambil. Yang lebih menarik perhatian Arya adalah satu rak kecil di bagian bawah. Rak itu biasanya berisi obat-obatan umum. Kini isinya berbeda. Masih lengkap jumlahnya, tetapi urutannya berubah. Seolah seseorang sengaja menata ulang untuk menyamarkan sesuatu. Ini bukan pencurian biasa, pikir Arya. Ini pemilihan. Seseorang tidak hanya mengambil obat. Seseorang mengubah kebiasaan lemari itu sendiri. Belum ada pasien yang meninggal. Belum ada laporan keracunan. Namun Arya tahu, perubahan seperti ini jarang terjadi tanpa tujuan. Klinik ini sedang berada di awal sebuah rangkaian peristiwa. Dan lemari obat hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih serius. Tanpa disadari oleh siapapun di klinik, ada satu fakta kecil yang luput dari perhatian mereka semua. Seseorang di antara mereka mulai datang lebih pagi dari biasanya, dan pulang lebih malam dari yang tercatat. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Pola yang mulai menelan korban. Perubahan pada lemari obat tidak langsung menimbulkan kegemparan. Klinik Sukamerta Sehat tetap melayani pasien seperti biasa. Namun bagi Arya Pratama, ketenangan itu justru terasa menipu. Ia tahu, kejahatan yang rapi jarang dimulai dengan kekacauan. Ia dimulai dengan sesuatu yang nyaris tak terasa. 2 hari setelah pemeriksaan awal, sebuah laporan kecil masuk ke meja Dr. Ratna.
Seorang pasien rawat jalan bernama Hendra Sulaiman, pria paruh baya dengan keluhan infeksi ringan, kembali ke klinik dalam kondisi lebih buruk. Antibiotik yang diberikan seharusnya menunjukkan perbaikan, namun tubuhnya justru melemah drastis. Tidak ada reaksi alergi. Tidak ada kesalahan dosis yang tercatat. Secara medis, kasus itu tidak masuk akal. Arya meminta seluruh data pengobatan Hendra. Ia membaca catatan perawat, jam pemberian obat, nomor batch, hingga waktu pengambilan dari lemari. Semua sesuai prosedur. Terlalu sesuai. Namun ada satu detail yang mengganggunya. Obat injeksi yang diberikan berasal dari rak yang sebelumnya ia tandai sebagai berubah. Arya kembali ke lemari obat. Kali ini ia membawa catatan waktu. Ia mencocokkan jam kerja setiap staf dengan waktu penggunaan obat-obatan tertentu. Disitulah ia menemukan kejanggalan baru. Beberapa obat yang bermasalah diambil di luar jam sibuk klinik, saat hanya 1 atau 2 staf yang bertugas. Polanya konsisten, seolah seseorang menunggu momen paling sepi. Ia juga memperhatikan satu hal lain. Obat-obatan yang berkurang bukan obat mahal atau langka. Justru obat yang mudah luput dari perhatian, tetapi dampaknya bisa fatal bila komposisinya sedikit diubah. Bukan pencurian untuk dijual. Bukan sabotase sembrono. Ini tindakan yang membutuhkan pengetahuan medis. Sementara itu, Bagas sang petugas farmasi mulai terlihat gelisah. Ia tetap bekerja rapi, tetap mencatat dengan teliti, tetapi Arya menangkap perubahan kecil dalam kebiasaannya. Jam datangnya selalu sama, namun jam pulangnya sering terlambat tanpa alasan jelas. Anehnya, Nina sang perawat senior justru beberapa kali pulang lebih awal dalam seminggu terakhir, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Arya tidak menyimpulkan apapun. Ia percaya, pelaku yang cermat justru sering bersembunyi di balik perilaku paling wajar. Kasus Hendra tidak menjadi sorotan besar karena pria itu akhirnya dirujuk ke rumah sakit kota dan selamat. Namun Arya tahu, ini hanya peringatan pertama. Dan benar saja, sehari kemudian, seorang pasien lansia dengan riwayat penyakit jantung mengalami penurunan kondisi mendadak setelah menerima obat rutin dari klinik. Lagi-lagi, obat itu berasal dari rak yang sama. Tidak ada zat asing. Tidak ada racun. Tetapi komposisi dan jenis obat yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya, meski tercatat seolah benar. Seseorang tidak menghilangkan obat, seseorang menukarnya. Arya mulai memeriksa area di luar lemari obat. Gudang kecil di belakang klinik. Tempat sampah medis. Jalur pembuangan. Di sana ia menemukan bekas kemasan obat kosong yang seharusnya sudah tercatat habis berminggu-minggu lalu. Artinya, obat itu digunakan di luar sistem resmi, dan hanya orang tertentu yang tahu di mana harus menyembunyikannya. Yang paling mengganggu Arya adalah satu fakta sederhana. Jika tujuan pelaku hanya ingin mencelakai pasien, hasilnya akan lebih kacau, lebih cepat. Namun ini dilakukan perlahan, selektif, dan terukur. Seolah pelaku ingin menguji batas, berapa jauh perubahan kecil bisa lolos tanpa dicurigai. Arya mulai menyadari bahwa pelaku bukan sekadar orang yang punya akses. Pelaku adalah orang yang dipercaya, yang keberadaannya tidak pernah dipertanyakan. Dan ketika Arya meneliti ulang rekaman CCTV klinik, rekaman yang jarang diperiksa karena dianggap aman, ia menemukan satu potongan waktu kosong. Bukan karena kamera mati, melainkan karena rekaman sengaja dihapus dengan rapi, tepat pada malam saat kombinasi lemari obat berubah. Pelaku tidak hanya memahami obat. Pelaku memahami sistem, manusia, dan rasa aman mereka. Tetapi kini jelas, perubahan lemari obat bukan kesalahan. Itu adalah awal dari sesuatu yang direncanakan dengan sangat sabar. Dan di klinik kecil Sukamerta Sehat, waktu mulai berpihak pada pelaku, bukan pada kebenaran. Orang yang terlalu tepat untuk dicurigai. Setelah 2 kejadian medis yang hampir berujung fatal, klinik Sukamerta Sehat mulai berubah. Tidak ada pengumuman resmi, namun suasana kerja terasa lebih tegang. Setiap staf bergerak lebih hati-hati. Setiap kesalahan kecil terasa seperti ancaman. Arya Pratama sengaja membiarkan ketegangan itu tumbuh. Ia tahu, tekanan sering memaksa pelaku melakukan satu kesalahan kecil yang selama ini berhasil mereka hindari. Langkah pertama Arya adalah mengunci ulang sistem penyimpanan obat. Kombinasi lemari diganti, akses dibatasi, dan setiap pembukaan lemari kini harus dicatat manual dan digital. Secara teori,
Ini seharusnya menghentikan manipulasi. Namun bagi Arya, ini bukan pencegahan, ini umpan. Dalam 2 hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Lemari tetap rapi. Tidak ada selisih. Tidak ada pasien bermasalah. Semua tampak normal. Terlalu normal. Hingga pada hari ketiga, sebuah perubahan kecil muncul. Bukan pada jumlah obat, melainkan urutan botol di rak yang sebelumnya selalu konsisten. Arya mencatat satu nama, Bagas. Bagas adalah satu-satunya petugas farmasi. Ia paling memahami stok. Ia paling sering membuka lemari. Dan secara logika, dialah orang yang paling masuk akal untuk dicurigai. Bahkan Dr. Ratna, meski enggan, mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Namun Arya menolak mengambil kesimpulan cepat. Pengalaman mengajarkannya bahwa pelaku seringkali membiarkan dirinya terlihat terlalu jelas. Arya mulai memperhatikan Bagas lebih dekat. Cara ia mencatat. Cara ia memegang botol obat. Cara ia berdiri terlalu lama di depan rak tertentu, seolah sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Namun tidak ada satupun tindakan Bagas yang benar-benar melanggar prosedur. Semua rapi. Semua sesuai aturan. Sementara itu, Nina sang perawat senior justru tampak semakin pasif. Ia menghindari lemari obat, menyerahkan hampir semua urusan pada Bagas, dan jarang terlibat dalam proses persiapan obat. Sikap ini aneh, mengingat Nina dikenal sangat teliti dan protektif terhadap pasien. Arya mencatat perubahan itu, meski tidak menjadikannya fokus utama. Petunjuk berikutnya datang dari tempat yang tidak terduga, catatan kebersihan. Setiap malam, klinik dibersihkan oleh petugas kebersihan paruh waktu bernama Pak Joko. Tugasnya sederhana, menyapu, mengepel, dan mengosongkan tempat sampah. Namun Arya menemukan bahwa dalam 2 minggu terakhir, Pak Joko sering membersihkan area belakang klinik lebih lama dari biasanya. Saat diperiksa, ditemukan beberapa sarung tangan medis bekas yang tidak tercatat dalam laporan limbah. Sarung tangan itu bersih, hampir tidak pernah digunakan, tetapi dibuang. Ini bukan kelalaian. Ini upaya menghilangkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tekanan mulai terasa di antara staf. Dr. Ratna meminta Arya segera menyelesaikan penyelidikan sebelum reputasi klinik rusak. Arya memahami kekhawatiran itu, namun ia juga tahu satu kesalahan langkah bisa membuat pelaku menghilang tanpa jejak. Puncak ketegangan terjadi ketika Bagas melakukan kesalahan kecil, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja. Ia salah menyebutkan jumlah stok di satu rak. Kesalahan itu sepele dan cepat dikoreksi, tetapi bagi Arya, itu mencurigakan. Bagas terlalu sempurna selama ini. Kesalahan kecil seringkali muncul ketika seseorang berada di bawah tekanan berlebih. Namun justru pada malam yang sama, Arya menemukan sesuatu yang mengubah arah pikirannya. Ia memeriksa ulang rekaman CCTV yang baru dipasang dengan sistem cadangan. Dalam rekaman itu, terlihat seseorang membuka lemari obat dengan gerakan yang tidak terbiasa, tangan ragu, langkah pelan, dan waktu yang jauh lebih lama dari yang seharusnya. Orang itu bukan Bagas. Postur tubuhnya berbeda. Cara ia berdiri tidak menunjukkan kebiasaan bertahun-tahun. Namun ia tahu kombinasi. Dan ia tahu obat mana yang harus diambil. Arya menyadari satu hal penting. Bagas mungkin sedang dijadikan tameng. Pelaku sebenarnya sengaja menciptakan pola yang mengarah pada orang paling logis. Sementara orang lain, yang jarang diperhatikan, bergerak di luar fokus semua orang. Dan ketika Arya menelusuri ulang jadwal staf, ia menemukan satu fakta yang membuatnya terdiam. Seseorang yang dianggap tidak lagi terlibat langsung dalam sistem obat ternyata masih memiliki akses penuh, dan motif yang jauh lebih dalam daripada sekadar kelalaian. Di titik ini, Arya tahu, kebenaran tidak akan datang dari lemari obat lagi. Ia harus menggali masa lalu klinik Sukamerta Sehat, dan rahasia lama yang sengaja dikubur rapi bersama catatan-catatan yang tak pernah dibaca ulang. Kesalahan lama yang tidak pernah selesai. Arya Pratama berhenti memusatkan perhatian pada lemari obat. Ia sadar, semua petunjuk terbaru justru mengarah keluar dari ruang itu, menuju masa lalu klinik Sukamerta Sehat. Setiap institusi yang terlihat rapi seringkali menyimpan satu kesalahan lama yang tidak pernah benar-benar dibereskan. Dan kesalahan itulah yang biasanya kembali, dengan cara yang lebih tenang dan berbahaya. Ia meminta Dr. Ratna membuka arsip lama klinik. Bukan arsip medis harian, melainkan laporan internal bertahun-tahun lalu,
saat klinik masih berkembang dan sistemnya belum seketat sekarang. Di antara tumpukan berkas usang, Arya menemukan satu kejadian yang sempat dianggap insiden biasa. Seorang pasien bernama Rudi Hartono meninggal setelah menerima obat rutin. Penyebab resmi saat itu adalah komplikasi penyakit bawaan. Namun Arya membaca catatan tambahan yang hampir tak terbaca. Ada ketidaksesuaian jenis obat, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti karena dianggap kesalahan pencatatan semata. Kasus itu ditutup cepat. Terlalu cepat. Arya menelusuri lebih jauh. Rudi Hartono bukan pasien biasa. Ia adalah kakak dari Pak Joko, petugas kebersihan klinik saat ini. Fakta ini tidak tercatat dimanapun dalam dokumen resmi. Pak Joko mulai bekerja beberapa bulan setelah kematian Rudi. Ia masuk sebagai tenaga kebersihan paruh waktu, tanpa pernah terlibat langsung dalam sistem medis. Namun yang membuat Arya terdiam adalah satu detail lain. Pada tahun terjadinya insiden itu, Nina masih menjabat sebagai koordinator perawat, dan Dr. Ratna belum menjadi kepala klinik. Sistem obat saat itu jauh lebih longgar. Kesalahan bisa terjadi tanpa mudah terdeteksi. Arya mulai memahami gambaran besarnya. Ini bukan amarah yang meledak tiba-tiba. Ini dendam yang tumbuh perlahan, bertahun-tahun, menunggu celah yang tepat. Pak Joko tidak memiliki latar belakang medis, tetapi ia memiliki waktu, akses diam-diam, dan motif emosional yang kuat. Namun ada satu masalah besar. Pak Joko tidak mungkin tahu detail obat sedemikian rupa. Ia tidak tahu mana yang bisa ditukar, mana yang bisa diubah tanpa langsung memicu kecurigaan. Seseorang telah memberinya pengetahuan itu, atau setidaknya, membiarkannya belajar. Arya kembali memeriksa peran Nina. Perawat senior itu pernah terlibat langsung dalam insiden lama. Ia tidak disalahkan, tidak dihukum, dan tetap bekerja hingga kini. Selama bertahun-tahun, Nina dikenal sebagai sosok pendiam, patuh, dan tidak pernah menimbulkan masalah. Tetapi justru itulah yang mengganggu Arya. Orang yang terlalu lama memendam rasa bersalah seringkali menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Arya menghubungkan potongan-potongan kecil. Perubahan jadwal Nina. Akses lamanya ke lemari obat. Pengetahuannya tentang sistem lama dan baru. Dan fakta bahwa ia masih memegang kunci darurat yang seharusnya sudah dikembalikan sejak sistem diganti. Namun Arya belum yakin apakah Nina pelaku utama, korban manipulasi, atau justru penyeimbang moral yang gagal bertindak. Ia memutuskan satu langkah terakhir, memancing pelaku untuk melakukan kesalahan terbuka. Arya mengatur agar satu jenis obat tertentu, obat yang terkait langsung dengan insiden lama, dipindahkan ke rak berbeda tanpa diumumkan. Secara resmi, obat itu tidak boleh diakses kecuali dengan izin tertulis. Jika ada yang mencoba mengutak-atiknya, maka niat pelaku akan terlihat jelas. Malam itu, kamera cadangan merekam seseorang mendekati lemari obat. Bukan Pak Joko. Bukan Bagas. Sosok itu berjalan pelan, tanpa ragu, dan langsung menuju rak yang seharusnya tidak ia ketahui posisinya. Itu adalah Nina. Namun yang mengejutkan Arya bukanlah tindakannya, melainkan ekspresi wajahnya. Tidak ada amarah. Tidak ada kepanikan. Hanya wajah seseorang yang kelelahan menanggung beban lama. Arya menyadari, kebenaran yang ia kejar mungkin tidak sesederhana, siapa pelaku. Ada seseorang yang sengaja memelihara kesalahan lama, membiarkannya tumbuh, dan kini kesalahan itu mulai menelan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dan jika Arya tidak bertindak cepat, narasi terakhir dari kasus ini tidak akan berhenti pada perubahan lemari obat, melainkan pada jatuhnya satu klinik, dan satu pengakuan yang terlambat. Orang yang paling dipercaya. Arya Pratama tidak langsung menghentikan Nina malam itu. Ia membiarkan rekaman berjalan lebih lama, membiarkan semua gerakannya terekam jelas tanpa intervensi. Bukan karena ragu, tetapi karena Arya ingin memastikan satu hal, apakah Nina bertindak sendirian, atau hanya menjalankan peran terakhir dari rencana yang lebih besar. Nina tidak mengambil obat. Ia hanya membuka lemari, memeriksa rak tertentu, lalu menutupnya kembali. Tidak ada perubahan stok. Tidak ada penukaran. Tindakan itu tampak seperti pengecekan biasa, namun Arya tahu, ini adalah bentuk penjagaan. Seseorang memastikan rencana berjalan sesuai arah. Keesokan paginya, Arya meminta pertemuan tertutup dengan Dr. Ratna. Ia menyampaikan satu kesimpulan yang membuat suasana ruang kerja terasa berat. Pelaku utama bukan Bagas, bukan Pak Joko, dan bahkan bukan Nina.
Pelaku sebenarnya adalah sistem yang diciptakan dan dipelihara oleh Dr. Ratna sendiri, dan keputusan yang ia ambil bertahun-tahun lalu. Arya membuka satu dokumen lama yang baru ia temukan, laporan audit internal saat Dr. Ratna pertama kali menjabat sebagai kepala klinik. Dalam laporan itu, terdapat rekomendasi untuk membuka kembali kasus kematian Rudi Hartono karena ketidaksesuaian obat. Namun laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Dr. Ratna memilih menutupnya demi stabilitas klinik yang saat itu masih rapuh. Keputusan itu menciptakan celah. Bukan hanya celah hukum, tetapi celah moral. Pak Joko tidak pernah berniat mencelakai pasien. Ia hanya ingin membuktikan bahwa sistem klinik tidak pernah benar-benar aman. Ia belajar diam-diam, mengamati, dan mengambil obat bukan untuk digunakan sembarangan, tetapi untuk memindahkan, menukar, dan menguji sejauh mana kesalahan bisa lolos tanpa diperhatikan, seperti yang terjadi pada kakaknya. Namun Pak Joko tidak bisa melakukan itu sendirian. Nina, yang menyimpan rasa bersalah sejak insiden lama, memilih membantu secara pasif. Ia tidak mengubah obat, tetapi ia membiarkan perubahan terjadi, membiarkan sistem tetap terbuka. Ia yakin, suatu hari kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Bagas dijadikan tameng sempurna. Catatannya yang rapi membuat semua orang percaya bahwa kesalahan pasti berasal darinya jika sesuatu terjadi. Dan Dr. Ratna, tanpa sadar, menjadi pelindung terbesar pelaku dengan keputusannya menutup masa lalu. Arya akhirnya memanggil semua pihak. Bukan untuk menuduh, tetapi untuk memaksa mereka melihat satu kenyataan. Perubahan kecil yang dibiarkan demi kenyamanan akan tumbuh menjadi bahaya nyata. 2 pasien hampir kehilangan nyawa bukan karena niat jahat, melainkan karena kebenaran yang ditunda terlalu lama. Kasus ini tidak berakhir dengan penangkapan dramatis. Pak Joko menyerahkan diri setelah Arya menunjukkan bukti lengkap. Nina mengakui perannya yang pasif. Dan Dr. Ratna menghadapi konsekuensi terberat, mengakui bahwa keputusannya menutup kesalahan lama adalah awal dari segalanya. Klinik Sukamerta Sehat tidak ditutup, tetapi berubah. Sistem diperketat, arsip lama dibuka. Dan untuk pertama kalinya, kepercayaan dibangun bukan dari kesempurnaan, melainkan dari pengakuan. Arya meninggalkan klinik itu tanpa rasa kemenangan. Kasus ini mengingatkannya bahwa pelaku paling berbahaya bukanlah orang yang marah atau dendam, melainkan orang yang memilih diam ketika tahu ada yang salah. Dan lemari obat yang kini kembali rapi itu tidak lagi hanya menyimpan obat. Ia menyimpan pengingat bahwa satu keputusan kecil bisa mengubah nasib banyak orang.